Konservasi Kelautan, yaitu instrumen ekosonder. Nah, apa sih instrumen ekosonder itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ekosonder, bagaimana fungsi ekosonder, bagaimana cara pemakaian ekosonder, dan jenis-jenis dari ekosonder itu sendiri. Nah, selamat menyaksikan. Ekosounder adalah perangkat yang memanfaatkan teknologi sonar untuk mengukur kedalaman perairan. Sonar, singkatan dari Sound Navigation and Tracking, bekerja dengan mengirimkan gelombang suara ke dasar laut. Ketika gelombang ini mengenai dasar laut atau objek lain, gelombang tersebut akan memantul kembali ke alat. Dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk gelombang kembali, kita dapat menghitung jarak antara permukaan air dan dasar laut. Ekosounder sangat berguna dalam berbagai bidang seperti survei laut, pemetaan bawah laut, dan bahkan dalam mencari sumber daya alam di bawah permukaan laut. Contohnya buat nangkep ikan gede. Komponen bagian-bagian di ekosounder. Yang pertama ada display unit atau recorder, yang di dalamnya ada control panel dan prosesor. Kemudian ada transducer, yang di dalamnya ada transmitter dan receiver. Kemudian ada antena, dan yang terakhir power supply. Bagaimana cara penggunaan ekosounder? Nah, cara penggunaan ekosounder sendiri adalah dengan memulai masang alat, lalu cek keadaan sebelum mulai melakukan pengambilan data. Cek kembali apakah kabel transducer dan display sudah terpasang dengan benar. Transducer adalah alat untuk mengubah listrik yang dialirkan dari transmitter lalu dipantulkan ke bawah laut dalam bentuk gelombang atau resonansi. Selain itu, transducer juga berperan sebagai pemancar gelombang dan penerima gelombang. Kemudian, pastikan antena terpasang dan jika diperlukan, input satelit GPS. Antena diperlukan untuk mengirim dan menangkap sinyal dari satelit. Digunakan juga untuk mengetahui titik posisi yang sedang dipetakan. Kemudian, arahkan transducer ke bawah hingga masuk ke dalam air. Lalu, nyalakan alat dan tunggu hingga selesai proses booting. Atur skala kedalaman yang ingin kita tampilkan di display, juga atur frekuensi ke 200 Hz untuk laut yang dangkal atau 50 Hz untuk laut yang dalam, atau dual untuk menggunakan kedua frekuensi tersebut. Kemudian atur untuk data air, yaitu tingkat keasinan air laut, temperatur, serta tekanan air. Tekan tombol send untuk mengirimkan sinyal listrik yang diubah jadi bentuk gelombang dari transmitter menggunakan transducer ke bawah kapal. Transmitter adalah bagian untuk menyalurkan listrik atau sebagai perintah mengirimkan gelombang ke transducer. Kemudian, gelombang akan merambat ke bawah dan memantul ketika mengenai suatu objek, seperti dasar laut, ikan, atau struktur bawah air lainnya. Kemudian, gelombang yang dibantulkan oleh suatu objek akan diterima oleh receiver pada transducer. Receiver adalah bagian yang menangkap gelombang atau resonansi yang telah dipantulkan kembali dari dasar permukaan laut. Data yang diterima kemudian diolah menggunakan prosesor yang berfungsi untuk menganalisis sinyal yang diterima dan menghitung kedalaman air serta komposisi dasar laut. Pastikan selalu memantau display dan mengikuti petunjuk yang ditampilkan di control panel agar alat dapat bekerja secara optimal. Berikut adalah fungsi dari ekosounder secara umum. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi jenis sedimen yang ada di bawah laut atau sub-bottom profiles. Kemudian mengukur kedalaman laut, pemetaan dasar laut,
penentuan jalur pipa dan kabel untuk di bawah laut, pencarian kapal-kapal karam yang terbengkalai, analisa dampak lingkungan di dalam laut, mencari ikan dengan menganalisa sinyal yang dipantulkan oleh ikan, dan menentukan komposisi dasar laut seperti pasir, batu, atau lumpur dengan menganalisa frekuensi sinyal yang dipantulkan kembali.